Shalom Bapak Ibu, kembali kita berjumpa di Good News Media. Pada kesempatan kali ini kita mau melanjutkan seri keselamatan. Yang pertama kita sudah belajar aspek keselamatan yang pertama itu adalah pembenaran. Dimana ketika kita mengenal Kristus kita dibenarkan. Nah, aspek yang kedua dari keselamatan itu adalah aspek pengudusan, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 2, di dalam terjemahan baru dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku yang masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, aspek pengudusan ini adalah proses keselamatan yang kita harus kerjakan setiap hari. Karena kita harus masih terus berjuang melawan dosa, keinginan daging, gangguan hidup, dan masih banyak godaan-godaan yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi aspek keselamatan yang kedua ini, yaitu pengudusan ini, kita diproses. Begitu ya. Nah, karena kita masih ada di dunia, kita harus terus mengubah karakter kita dan kemudian untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Nah, ini adalah bagian proses yang paling lama, yaitu aspek yang kedua ini. Kalau aspek yang pertama itu, yaitu pembenaran, itu sudah terjadi. Itu terjadi di masa lalu. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus membayar dosa Bapak Ibu Saudara dan saya di kayu salib. Sehingga ketika kita percaya, kita diselamatkan. Kita dibenarkan. Ketika mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, dibenarkan, diselamatkan. Tetapi keselamatan yang kedua, yaitu pengudusan, ini butuh proses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pikiran kita diperbaharui untuk kita untuk mengalami metanoia, yaitu pembaharuan. Transformasi harus terjadi dalam hidup kita untuk menjadi seperti Kristus. Seperti ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Nah, itulah yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang barusan kita baca yang kedua di dalam Filipi 2 ayat 12, yaitu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Memang ada beberapa orang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tapi kenyataannya tidak begitu. Karena Tuhan Yesus pun tidak berkata begitu. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 umpamanya. Nah, di mana di akhir zaman banyak orang akan berseru-seru, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat demi namamu, membuat mukjizat demi namamu?" Ya kan? Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? "Enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan." Oh, ternyata ada orang yang setia, tapi di akhirnya mereka berubah setia, maka mereka juga akan dibuang. Di dalam Yehezkiel pun dikatakan di Yehezkiel 1 bahwa kalau ada orang baik namun dia berubah setia, semua kebaikannya akan dilupakan dan dia mati dalam kejahatannya. Tapi ada orang yang jahat, hidup dalam dosa, namun dia berbalik, maka dosa dia diampuni, maka dia mati sebagai orang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sekali selamat tetap selamat kalau kita mengerjakan keselamatan kita. Tapi kalau kita nggak mau berubah, tetap saja begitu, nah itu menurut firman ini dan juga yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, ternyata berkata, enyah pembuat kejahatan. Dan juga di dalam Matius 25, yaitu tentang domba dan kambing. Jelas mereka itu semua adalah orang-orang yang sudah percaya. Tapi kambing, kelompok kambing, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ketiga, bertekun di dalam iman. Nah, di mana juga Tuhan Yesus berkata, tetapi bila anak manusia datang, apakah dia menemukan iman di bumi? Karena itu jangan berubah setia. Ada orang mungkin memulai begitu dengan baik dengan Tuhan, tapi dalam perjalanan demi uang, demi jabatan, demi cinta mungkin, atau demi yang lain, mereka meninggalkan Yesus. Dan mereka berharap, aku pun pasti selamat. Itu kelihatannya tidak sesuai dengan firman, Bapak Saudaraku. Karena itulah kita itu proses pengudusan ini memang yang paling berat. Karena ini seumur hidup. Dan kemudian juga mengucap syukur senantiasa. 1 Tesalonika 5:18.
mengucap syukur dalam segala hal. Nah, karena kita tahu juga di dalam 1 Korintus 10, orang Israel itu dibuang karena bersungut-sungut. Ada 5 dosa mereka itu. Ya, selain menyembah berhala, salah satunya yang Tuhan gak suka itu bersungut-sungut. Nah, oleh karena itu Bapak Saudaraku, kita pilih mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu juga adalah tindakan iman yang kita percaya Tuhan setia bersama kita. Yang kelima, berkemenangan sampai akhir. Dalam Wahyu 2 ayat 26, firman Tuhan berkata kepada para jemaat, barang siapa menang akan diberikan mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, menang melawan dosa, menang melawan godaan, menang mengalahkan ego dan kesombongan kita, ini juga bagian yang berat Bapak Ibu Saudaraku. Tapi dengan anugerah dan pertolongan Tuhan pasti bisa. Namanya juga proses. Kalau salah ya minta ampun. Apakah kita bisa salah? Bisa. Hidup dalam kesalahan? Gak bisa. Kalau kita bisa menikmati kesalahan, menikmati dosa, maka bisa dipertanyakan mungkin orang itu belum selamat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara berkata, aku melayani Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak terganggu dengan dosa, bisa menikmati dosa, kemungkinan orang itu belum lahir baru. Karena kalau orang sudah lahir baru, orang sudah mengakui Yesus adalah Tuhan, dan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dan Roh Kudus ada di dalam dia, gak mungkin Bapak Saudara. Gak mungkin bisa bertahan di dalam dosa, gak mungkin. Karena apa? Pasti Roh Kudus akan terus ingatkan. Sama saya Bapak Saudaraku, marah aja, waduh rasanya kayaknya kok tadi aku marah ya. Itu langsung minta ampun sama Tuhan. Dan juga minta ampun sama orangnya. Maaf ya, aku marah gitu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, proses keselamatan yang kedua ini yang cukup berat. Tapi sebenarnya kalau kita mengasihi Tuhan tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih kita kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mentaati firman-Nya, dan firman-Nya tidak berat. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kiranya mari terus mengerjakan keselamatan kita dengan memperbaharui pikiran kita, semakin dikuduskan untuk masuk dalam kemuliaan dan kehidupan kekal. Aspek yang ketiga kita bahas di next video, yaitu aspek kemuliaan Bapak Saudaraku. Jadi intinya keselamatan itu terbagi 3 ya, aspek pembenaran itu di masa lalu, aspek pengudusan terjadi saat ini sampai kita meninggalkan dunia, dan aspek ketiga itu masa depan setelah kita beralih dari dunia ini masuk kepada kemuliaan atau kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biar setiap kami Bapa di dalam proses kehidupan menerima kehidupan kekal ini, yaitu dalam proses pengudusan untuk kami dibaharui menjadi semakin seperti di Kristus. Mari tolongi kami Roh Kudus untuk kami boleh mampu menyelesaikannya sampai garis akhir. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat diberi kelegaan. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, karena ada 3 hari ini saya memang gak bisa live, saya tutup ini dan kita akan lanjut ke aspek yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.